orang-orang tuh nggak tahu yang owner atau baristanya tuh tunanetra apa bukan gitu. Bikin kopi itu karena memang kecintaan saya terhadap kopi, terus juga ingin menunjukkan buat teman-teman tunanetra juga untuk membuka lapangan pekerjaan buat tunanetra juga ya gitu awalnya. Kalau untuk tunanetra itu kita menggunakan sendok takar, menggunakan pump buat gulanya, terus menggunakan timer untuk pengukur waktunya. Kalau saya kan membiasakan untuk Hilmi beraktivitas di rumah seperti orang normal. Salah satunya kalau pagi itu pasti saya suruh Hilmi untuk bikin kopi buat saya. Dan dia setiap hari itu membuat kopinya tuh makin enak gitu loh. Jadi dari racikan gulanya, pilihan kopinya gitu. Dan sepertinya dia sangat suka dengan kopi itu gitu. Nama saya Ahmad Hilmi Al-Musawa, kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusannya Pendidikan Bahasa Indonesia. Awalnya saya kan emang pencinta kopi ya, seneng kopi gitu. Jadi pengen nyoba gitu, nyoba bikin gitu. Awalnya bikin kopi biasa aja gitu, terus pas lama-kelamaan jadi terbiasa gitu, langsung dibikin usaha begini gitu. Terpikirkan membuat usaha ini tuh karena memang tuh pengen mencoba hal yang baru, cara meracik kopi itu dari biji langsung tuh kayak apa gitu kan. Mulai buka usaha itu tahun 2020 tanggal 3 Februari. Kalau secara pribadi saya kan udah ibaratnya bapak saya kan udah nggak ada gitu ya, gitu. Jadi saya untuk membuka usaha yang kira-kira bisa saya kembangin buat jualan kayak gini ya itu kopi. Pertama itu tadi saya bikin kopi itu karena memang kecintaan saya terhadap kopi, terus juga ingin menunjukkan buat teman-teman tunanetra juga untuk membuka lapangan pekerjaan buat tunanetra juga ya gitu awalnya. Kan sebetulnya kafe ini kan garasi rumah mas, ini mah garasi rumah. Kalau untuk tunanetra itu kan yang pasti berbeda ya, kalau untuk tunanetra itu kita menggunakan sendok takar, menggunakan pump buat gulanya, terus menggunakan timer untuk pengukur waktunya. Kalau cerita menarik sih yang pasti ada ya. Ya pasti kalau orang-orang yang baru pasti bertanya nih yang punya ini siapa gitu, maksudnya. Soalnya kan kita kan nggak ngejual ininya tadi mas, nggak menjual ketunanetraannya, yang kita jual kan rasa mas. Jadi orang-orang tuh nggak tahu yang owner atau baristanya tuh tunanetra apa bukan gitu. Sebetulnya kita ada satu tim, harusnya bertiga, cuman karena lagi masa pandemi begini, jadi yang ambil alih saya sendiri gitu sama orang tua gitu sama. Dampak dari pandemi ini kan emang sepi banget ya mas gitu. Jadi ya kita mengatasinya itu aja dengan jual melalui online gitu. Take away gitu ya? Iya. Awalnya kata mas juga sempat ada beberapa orang ya? Iya ada beberapa, tapi kalau untuk ramai atau enggaknya ya sekarang ya gitu deh. Sempat yang ngebantu mas sempat yang sesama tunanetra juga? Ada satu nggak kerja dulu, lagi off dulu. Ini biasanya ramai kafenya pas jam-jam berapa mas? Tergantung mas, karena kan memang kan sekarang ya itu tadi balik lagi ke dampak PPKM juga kan sekarang, jadi ya nggak menentu ramainya juga kapan gitu. Paling banyak itu 10 atau 15. Itu ya tergantung juga tadi kan, karena kan sekarang kan dibatasin mas, nggak boleh berkerumun kan. Kalau untuk minuman sendiri sih kita ada kopi, ada yang non kopi. Nah kalau kopi sendiri kita
ada macam-macam varian kopi. Ada kopi susu gula aren, ada kopi susu biasa. Ya kopi susu biasa tuh kopi susu dengan gula putih ya. Kalau untuk kopinya lagi ada kopi arang. Kopi arang itu dia pakai bubuk arang, rasanya kayak coklat gitu. Kayak best sellernya kopi susu gula aren sama arang, kopi arang. Kalau untuk tunanetra sendiri kan yang susah itu bikin V60, karena V60 itu meskipun kita menggunakan audio ya Mas ya, tapi juga harus dibantu dengan orang awas karena kan buat nuangnya. Berarti pernah dong Mas, ketika lagi menuang kena air panas atau kena... Udah pasti pernah. Sering jadi pengalaman Mas. Kalau kopi arang tadi itu belajar dari mana kopi arang? Iya, itu kan belajar dari resep yang dikasih Mas. Itu kan udah ada resepnya kan, udah ada cara pembuatannya kan udah. Itu arangnya dari Bubuk arang. Ya yang rasanya tuh kayak coklat Oreo gitu rasanya. Untuk saat ini kita ada Arabica. Ini mayoritas kopinya didatangkan dari mana? Lokal apa internasional apa dari? Gayo, kita Gayo. Oh Gayo. Ya harapannya sih ke depan dengan adanya Mata Hati bisa membuka lapangan pekerjaan buat tunanetra, terus juga buat nanti ya ke depannya ya kita bisa mengadakan pelatihan lagi kan. Selama PPKM ini untuk pelatihan itu kan lagi nggak dulu ya, biasanya kan kita Sabtu Minggu tuh suka ada Mata Hati berbagi. Jadi kita ngadain pelatihan tunanetra yang mau belajar bikin kopi, yang harapannya sih biar tunanetra itu bisa buka usaha sendiri gitu. Karena kan mereka penasaran kan biasanya cara bikin kopi kayak gitu tuh gimana sih gitu kan. Dan nggak semua kafe yang bisa diobrak-abrik intinya mah. Ya silahkan lah mau megang alatnya, mau kesetrum kayak asal nanti bisa gitu kan. Jadinya ujungnya membuahkan hasil gitu, bisa gitu. Kenapa namanya Mata Hati Kopi? Itu sesuai dengan slogan itu tadi, meracik dengan cinta. Berawal kalau saya kan membiasakan untuk Hilmi beraktivitas di rumah seperti orang normal. Salah satunya kalau pagi itu pasti saya suruh Hilmi untuk bikin kopi buat saya. Dan dia setiap hari tuh membuat kopinya tuh makin enak gitu loh. Jadi dari racikan gulanya, pilihan kopinya gitu. Dan sepertinya dia sangat suka dengan kopi itu gitu. Ya saat itu awal-awalnya ya mungkin karena dia berpikir untuk buka usaha apa ya yang mau dia buka. Dia berpikir apa yang dia sukai dan sedikit dia kuasai. Tapi dia berusaha untuk menjadi menjadi benar-benar barista yang benar-benar menggunakan alat, bukan cuma bikin secara manual, tapi bisa dijual atau bisa bersaing dengan orang yang normal di luar sana gitu loh. Karena kan kebanyakan kalau tunanetra itu menggunakan yang manual ya, gitu. Yang dikhawatirkan ada menggunakan tangan gitu kan. Kalau untuk di orang awas, orang melihat itu kan nggak higienis gitu kan gitu. Ya akhirnya kita semua menggunakan alat di sini. Gitu. Mengajak tren kita memang yang mencari. Kita memang mencari yang bisa untuk menangani Hilmi. Dan beliau itu maksud gue emang keren banget karena selama ini kebanyakan kalau saya menyatakan misalnya Hilmi mau kursus bahasa Inggris, saya menyatakan bahwa anak saya tunanetra, kebanyakan mereka mikir gitu loh, wah gimana ya gitu. Tapi untuk beliau enggak, langsung iya gitu loh. Bahwa prosesnya gimana sama-sama kita pikirkan gitu loh. Bagaimana cara mengajarkannya gitu, karena beliau juga belum pernah kan gitu. Berpikir di ide di sini seperti apa? Ide di garasi rumah? Jadi awalnya saya pindah dari rumah Lebak Bulus saya pindah ke sini. Saya memang cari rumah buat usaha karena kebetulan papanya anak-anak sudah nggak ada dan saya juga nggak punya pekerjaan.
Saat itu saya pikir buka usaha yang saya tidak kontrak gitu loh, yang bisa sekalian kita tinggal. Ya udah, saya pilih lokasi karena ini pinggir jalan. Awalnya mau buka kayak rumah makan biasa gitu. Tapi Hilmi berpikir udah mama kita buka kopi aja gitu. Ya akhirnya kita buka kopi karena kebetulan di sini kan nggak ada kopi juga ya gitu. Ya akhirnya kita putuskan untuk buka kopi gitu. Karena kopi kan nggak mungkin dicampur dengan masakan rumahan gitu kan. Awalnya nggak semuanya seperti ini. Ya begitu ada tambahan saya beli kulkas, ada tambahan saya beli gitu. Jadi nggak langsung benar-benar semuanya. Kalau menu udah lengkap seperti ini atau misalnya masih ada beberapa? Kalau menu kan masih kalau untuk kopi kan memang istilahnya espressonya seperti ini gitu ya, dari tadi pagi kopi. Kemudian kita tambahin dengan mix kita sendiri gitu loh. Dan menu-menu yang baru juga kita ada seperti kayak yang non coffee gitu kan. Kemudian ada minuman-minuman kesehatan juga gitu loh. Tanggapan Ibu melihat anak Ibu menjadi barista sekarang seperti apa? Yang saya syukuri bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang selama ini saya sendiri orang tuanya pun sempat tidak terfikir gitu loh. Bahkan kalau Mata Hati ini bisa menjadi tempat naungannya tunanetra, itu saya sangat bersyukur sekali karena tunanetra jadi tempat kumpulnya mereka di sini. Selain itu, saya punya pengalaman betapa sulitnya tunanetra itu untuk mengetahui suatu tempat. Misalnya dia kepengen tahu kafe itu kayak gimana sih. Mana mungkin orang membiarkan kafenya diraba-raba sama tunanetra. Dan ini yang saya kasih buat mereka gitu. Silakan kalau mereka mau datang ke sini, boleh meraba, pengen tahu alatnya seperti apa. Bahkan mereka mau belajar, kita ajarin, kita training gitu. Karena kita memberikan apa yang mereka tidak dapatkan di tempat yang lain. Dan yang paling penting itu kan ini jadi lapangan pekerjaan buat tunanetra. Ketika anak saya bisa mengerjakan, berarti tunanetra yang lain juga bisa. Gitu. Saya berharap sekali ke depannya Mata Hati bisa punya banyak cabang yang mana bisa mempekerjakan banyak tunanetra. Enggak, kita nggak ada yang bantu sama sekali. Jadi customer aja? Iya, kita tertolongnya itu di Mata Hati Peduli. Jadi Mata Hati Peduli itu yang kita berbagi untuk tunanetra setiap hari Jumat nasi. Dan itu teman-teman saya beli paket di sini gitu loh. Jadi beli paket makanan untuk dibagikan. Jadi saya membagikan ke tunanetra sekitar sini gitu. Ini daerah Lebak Bulus, jadi ada Pondok Cabe Cinere Depok. Kalau di Mata Hati IG-nya itu ada setiap kegiatan hari Jumat. Jadi kita ada pengajian tunanetra juga sport Mata Hati yang dukung. Kemudian kegiatan-kegiatan tunanetra kayak besok gitu. Itu Mata Hati gitu. Karena di sini tujuan saya Mata Hati ini menjadi wadah kalau untuk yang tunanetra masih kecil, saya ingin mendampingi orang tuanya, maksudnya untuk bisa memberikan semangat untuk mereka. Untuk tunanetra yang seperti Hilmi remaja atau mahasiswa, itu kita melakukan pendampingan untuk mereka kreatif, terus mereka berusaha gitu. Tapi kalau untuk yang udah usia dewasa, kita mengayomi mereka gitu. tahu Mata Hati Kopi dari mana? Tahu dari Mata Hati Kopi saya lihat dari internet sih, dari internet. Waktu itu kan kemudian kebetulan deket tempat tinggal saya yang dulu. Saya kan dulu kan di Cinere tuh. Cuman kesini cuman sekitar 2 kiloan lah. Nah, kemudian deket. Awalnya sih teman yang ngajakin sebelum saya kesini. Nah, setelah kesini udah saya kenal sama Hilmi. Makin sering kesini ya, gitu aja. Jadi ada info memang ada salah satu cafe shop yang baristanya tunanetra total. Jadi situ ya, ada suatu hal yang mungkin yang menarik ya, mungkin kita coba gitu kan, akhirnya kita coba kumpul di sini, main ke sini lah kan. Walaupun beliau ini tunanetra total tapi tetap masih bisa berdikari kan. Jadi dia salut lah saya kan gitu, daripada kita hanya kerja minta-minta kan lebih nggak bagus ya mas ya. Kalau Starbucks ini minuman yang paling disukai apa mas?
Kalau yang kopi ada dua sih, kopi gula aren sama kopi arang. Tapi kalau yang non kopinya banyak, ada green tea, red velvet, dark choco, macam-macam. Apa yang bedain Mas rasanya di kafe ini, kopi di kafe ini dengan kafe lain? Mas kan udah Kalau dari segi kopi, kopinya lebih strong. Kemudian nggak terlalu manis. Ya pas lah untuk di lidah ya. Pas untuk dirasain gitu kan.